Halo, selamat berjumpa kembali di tutorial kekuatanpikiran.com. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana teknik melakukan subjective communication. Dalam hal ini secara khusus kita akan mempelajari bagaimana masuk di dalam kondisi alfa dan komunikasi setelah kita melakukan 3 langkah sebelumnya. Yang pertama, saya mengingatkan kembali, kita menentukan target, kita melakukan kontak pikiran, dan kita melakukan persiapan. Dan sekarang kita masuk pada langkah keempat, yaitu bagaimana kita masuk dalam kondisi alfa dan kemudian kita melakukan komunikasi. Tetapi sebelum saya lanjut, saya mau memperingatkan bahwa subjective communication dilakukan 1 atau 2 hari sebelum kita bertemu dengan target kita, jika pertemuan itu diperlukan. Bisa juga pertemuan tidak diperlukan, seperti kita mencari target, mencari pelanggan untuk bisnis kita tidak perlu bertemu langsung. Tetapi jika kita mencari pekerjaan, seperti kita mau wawancara atau kita mau mengajak prospek dalam bisnis jaringan misalnya, kita perlu melakukan pertemuan. Jadi sebelum melakukan pertemuan itu sehari atau 2 hari, lakukanlah subjective communication atau pengaruhilah pikiran mereka melalui komunikasi pikiran bawah sadar. Ayo sekarang kita lanjut. Nah, dalam langkah keempat ini, yaitu langkah bagaimana kita masuk di dalam kondisi alfa dan melakukan komunikasi, ada 2 hal yang akan kita lakukan. Ada 2 hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah teknik bagaimana kita masuk dalam kondisi alfa, dan yang kedua bagaimana melakukan komunikasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Mari kita mulai membahas bagian yang pertama, yaitu teknik masuk dalam kondisi alfa. Nah, pertama-tama apa yang dimaksud dengan kondisi alfa? Jika Anda sudah membaca e-book panduan eksklusif, Anda akan mengetahui jenis-jenis gelombang pikiran manusia, dan salah satunya adalah gelombang alfa. Dan gelombang alfa berada pada frekuensi 7-13 Hz. Dan gelombang ini adalah gelombang yang terbaik untuk melakukan komunikasi pikiran bawah sadar atau melakukan visualisasi kreatif. Dan kalau bisa, kita akan mencapai center atau pusat daripada gelombang itu. 7-13 berarti tengah-tengahnya adalah frekuensi 10. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam kondisi alfa? Ada beberapa teknik yang kita ketahui. Paling tidak ada 3 teknik atau 3 cara untuk masuk dalam kondisi alfa. Yang pertama adalah teknik mendengarkan musik relaksasi yang dipandu oleh suara atau audio dari sang master. Kita akan dipandu bagaimana berkonsentrasi pada titik tertentu, misalnya dari ubun-ubun dari atas kepala sampai kepada telapak kaki, dan seterusnya. Jadi contohnya yang ada dalam Silva Centering Exercise yang kami berikan secara gratis di halaman download. Tetapi contoh ini instruksinya ada dalam bahasa Inggris. Jika Anda mengerti bahasa Inggris, silakan Anda mendownloadnya dan mempraktekkan latihan masuk ke dalam kondisi alfa. Saya masih mencari waktu untuk menerjemahkan semua instruksi dalam audio tersebut. Nah, yang kedua, teknik yang kedua adalah membayangkan kita berada pada tempat yang tenang, yang asri, damai. Misalnya di pinggir pantai pada waktu senja. Kita menikmati alamnya, kesejukannya, ketenangannya. Kita akan mendengarkan riak-riak ombak di pantai. Atau seperti kita berada dalam hutan dan kita mendengar bunyi-bunyian satwa, seperti bunyi-bunyian kercipan burung dan sebagainya.
Kita bayangkan itu, kita berada dalam kondisi alfa. Cara yang ketiga adalah menghitung mundur. Menghitung dari angka yang besar sampai angka yang terkecil. Dan cara yang ketiga inilah yang paling mudah dilakukan, dan kita akan menggunakan teknik yang ketiga ini. Yaitu kita akan menghitung mundur dari angka yang besar ke angka yang paling kecil. Nah, dalam tutorial ini kita menggunakan angka 50 sampai angka yang pertama. Anda bisa menggunakan angka yang lain, bisa 30 sampai 1, 10 sampai 1, tetapi semakin besar angkanya semakin baik. Nah, oke, kita tentukan sekarang kita akan menghitung dari angka 50 sampai 1. Oke, mulai langkah yang pertama. Silakan ambil posisi duduk di tempat tidur Anda setelah melakukan persiapan. Anda bisa duduk atau bersandar, tetapi jangan terlalu nyaman, nanti ketiduran. Jadi ambillah posisi yang tidak membuat Anda cepat tertidur. Oke, langkah kedua sekarang, setelah Anda mendapatkan posisi, tutup mata Anda perlahan-lahan, kemudian tarik napas dan membayangkan angka 1. Tahan napas selama 5 detik dengan menghitung 1 sampai 5 dalam hati, 1, 2, 3, 4, 5, dan lepas lewat mulut Anda. Ulangi latihan ini 3 kali. Nah, setelah Anda sudah lakukan tarik napas, sekarang mulai menghitung dari angka 50 sampai 1. Anda mulai 50, 49, 48, 47, dan seterusnya sampai angka 1. Ya, pelan-pelan saja dan berkonsentrasi. Mudah bukan? Nah, setelah Anda mencapai angka 1, lakukanlah visualisasi atau imajinasi kreatif. Nah, imajinasi ini Anda lakukan sebelum bertemu dalam dimensi subjektif. Artinya sebelum Anda mempraktekkan subjective communication untuk mempengaruhi pikiran target Anda harus melakukan hal ini terlebih dahulu. Ingat dan bayangkan target Anda. Siapa mereka? Atau siapa dia? Nah, sebelum Anda mempengaruhi untuk mengajak mereka berbisnis atau bergabung dengan program Anda, lakukan hal ini. Pertama-tama, hilangkan perasaan ego. Egois hilangkan. Bentuk kebencian. Tenangkan hati Anda, jangan menggebu-gebu. Tenangkan dulu, tarik napas seperti tadi. Kemudian ciptakan suasana senang dalam hati dan pikiran Anda. Hilangkan rasa dendam dan sebagainya. Harus tenang, benar-benar tenang. Nah, kemudian setelah Anda tenang, Anda siap, tanyakan pada diri Anda, selain bisnis, kira-kira apa yang dapat saya lakukan untuk menolong target saya? Menolong mereka. Kalau dia hanya sendiri, misalnya untuk wawancara, Anda bisa menggunakan apa yang bisa lakukan untuk menolong dia. Anda bisa berpikir atau bertanya, kira-kira apa yang saya bisa berikan dalam hal kesehatan misalnya, dalam hal ekonomi, dalam hal kebahagiaan, dan lain-lain. Anda bisa memikirkan kira-kira apa yang Anda bisa berikan kepada rekan Anda, kepada target Anda, selain apa yang Anda inginkan dari mereka. Nah, mengapa kita melakukan ini? Nah, untuk menciptakan frekuensi yang sama dengan target Anda. Itu tujuannya. Ini sebenarnya rahasia yang harus Anda simpan baik-baik. Karena mengapa? Dengan cara ini kita mulai mengendalikan pikiran target kita. Dengan memberikan sesuatu, target kita akan lebih mudah dipengaruhi. Inilah prinsip yang disebut giving first, atau memberikan terlebih dahulu. Dan hal ini akan memudahkan kita untuk mempengaruhi pikiran target. Nah, sama dengan dalam dunia nyata, kehidupan kita sehari-hari, akan lebih mudah
kita mengendalikan orang lain atau meminta pertolongan dari orang lain yang kita sudah berikan pertolongan terlebih dahulu atau kita sudah memberikan sesuatu terlebih dahulu. Demikian pula dalam dimensi subjektif atau pikiran bawah sadar. Dan perasaan itu harus tulus. Keinginan untuk menolong, perasaan yang kita ciptakan untuk menolong itu harus tulus. Kalau tidak tulus, itu akan menggagalkan rencana kita. Karena mengapa? Perasaan kita itu akan tertransfer ke target kita. Jadi seperti apa perasaan Anda pada waktu melakukan subjective communication, seperti itu juga lah yang akan dirasakan oleh target Anda. Jika perasaan senang ada pada Anda, maka perasaan itu juga yang akan dirasakan target Anda, dia juga akan merasa senang. Tetapi jika Anda merasa egois, tergebu-gebu, hanya mau mengambil keuntungan, target Anda juga akan merasakan itu dan Anda akan gagal mempengaruhi dia. Ini penting, harus diingat baik-baik. Oke. Setelah kita sudah melakukan masuk dalam kondisi alfa tadi, kita sudah mempengaruhi pikiran dengan memberikan sesuatu yang menguntungkan untuk target kita. Sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, bagian kedua, yaitu bagaimana kita melakukan subjective communication atau komunikasi pikiran bawah sadar dengan tujuan untuk mempengaruhi pikiran target. Nah, sekarang bayangkan target Anda berada di depan Anda. Jadi tadi setelah Anda membayangkan siapa target, berikan jeda sedikit sekitar 5 detik dan lanjutkan. Jadi sekarang bayangkan target Anda berada di depan Anda. Apakah mereka duduk atau berdiri, itu bukan masalah. Terserah Anda mereka seperti apa posisi mereka, yang penting Anda melihat mereka di depan Anda. Dan pastikan mereka tersenyum dalam suasana gembira. Dan Anda juga harus tersenyum melihat mereka. Dan bayangkan mereka mengangguk-angguk pada saat mendengarkan Anda berbicara. Pada saat berbicara dalam pikiran ya, atau biasa yang kita sebut dalam hati, tetapi dalam teknik ini kita sebut berbicara dalam pikiran karena kita melakukan kontak pikiran dan mempengaruhi melalui pikiran. Jadi buatlah kalimat-kalimat dengan formula win-win solution. Apa yang disebut win-win solution? Win-win solution adalah suatu kondisi atau keadaan di mana salah satu pihak tidak dirugikan atau di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan secara bersama-sama. Contoh, ketika Anda menjual produk, Anda tidak hanya mengajak mereka untuk bergabung atau membeli produk Anda, tetapi Anda juga mau memberikan manfaat atau keuntungan dari produk yang Anda jual kepada target atau pelanggan Anda. Misalnya, jika Anda menjual produk kesehatan, sampaikan bahwa kesehatan mereka akan meningkat, daya tubuh akan menguat, mereka akan mendapat keuntungan dari produk itu. Jadi keuntungan itu yang harus disampaikan kepada mereka. Dan bagaimana perasaan mereka mendapat keuntungan itu, sampaikan dalam pikiran Anda. Nah, jika Anda berbisnis jaringan seperti MLM, sampaikan bahwa dia atau mereka akan mendapatkan untung yang besar. Misalnya mereka mendapat uang yang banyak, mereka akan mendapat teman, mereka mendapat pertolongan dan sebagainya. Katakan hidup mereka akan menyenangkan, keluarga mereka akan lebih tertolong dengan bisnis Anda. Sampaikan keuntungan apa yang akan diperoleh target Anda dari Anda. Itu yang disebut win-win solution. Bukan hanya Anda mencari untung sendiri, tidak demikian. Kita tidak berbisnis dengan merugikan orang lain, tetapi kedua-duanya mendapat untung. Nah, jadi contohnya kalimat itu, jadi dalam pikiran Anda masih dalam kondisi alfa, Anda berbicara di dalam pikiran Anda. Misalnya Anda menjual sembako. Katakan seperti ini. Halo, rekan-rekan para warga yang membutuhkan sembako. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya adalah pemilik toko sembako.
saya pemilik toko sembako. Jika Anda menjual alat-alat baguna, sampaikan. Jika Anda menjual pakaian atau apa saja, sebutkan nama produknya. Jadi katakan, saya pemilik toko sembako yang bernama Sumber Rezeki. Nah, Anda perlu menyebutkan nama toko atau usaha Anda, sebutkan 3 kali. Nah, saya adalah seorang pedagang yang baik dan sangat perhatian kepada semua pelanggan. Rekan-rekan sekalian beruntung mengenal saya karena rekan-rekan akan mendapat pertolongan dari saya. Saya menjual sembako yang berkualitas nomor 1. Jika Anda membeli produk pada kami, Anda akan mendapat untung karena kualitas yang baik. Dan lagi, harga sembako di tempat kami sangat terjangkau dan pelayanan kami baik sehingga rekan-rekan sekalian akan menikmati kenyamanan bersama kami, dan rekan sekalian akan beruntung dan hidup bahagia, dan hidup akan lebih menyenangkan bila membeli dari toko sembako kami, toko rezeki, Sumber Rezeki. Ayo, mari mendapatkan keuntungan untuk hidup Anda. Berbelanjalah dari toko kami dan nikmatilah keuntungan-keuntungan Anda yang kami sediakan buat Anda. Nah, ini hanya contoh. Anda bisa membuat kalimat-kalimat yang lain di mana sampaikan keuntungan-keuntungan yang Anda bisa berikan atau keuntungan-keuntungan yang target Anda bisa peroleh ketika berbisnis dengan Anda. Nah, jika Anda melakukan bisnis jaringan, katakan seperti ini contoh saja. Hai Agus, ini prospek yang akan bergabung. Jadi Anda katakan, hai Agus atau teman-teman yang ada dalam daftar nama saya. Saya Joko yang kemarin mengajak Anda untuk melakukan bisnis. Sebutkan nama bisnis apa. Jika Anda mempunyai nama mereka, sebutkan nama mereka satu persatu. Jika sudah ada dalam daftar, katakan saja nama-nama yang sudah ada dalam daftar saya. Anda ingin uang banyak, bukan? Nah, bisnis yang saya perkenalkan ini akan menolong Anda mendapatkan uang banyak, menolong Anda untuk mendapatkan solusi finansial. Nama bisnis saya adalah DeFi Express. Sebutkan 3 kali. Sebutkan nama bisnis yang Anda jalankan. Nah, pekerjaannya sangat mudah karena dilakukan secara bersama-sama. Keuntungannya Anda mendapat ratusan juta bahkan miliaran. Dalam waktu yang singkat Anda bisa menjadi miliarder. Pasti Anda ingin uang banyak, bukan? Pokoknya Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan bisnis ini. Hidup Anda akan lebih menyenangkan. Anda bisa beli mobil, beli rumah bagus, menikmati kebahagiaan. Nah, bergabunglah dengan bisnis kami sekarang ini. Jangan tunda-tunda jika Anda ingin segera mendapatkan keuntungan yang besar. Bayangkanlah hidup Anda akan sangat berbahagia. Orang-orang akan memuji-muji Anda bahwa Anda adalah orang yang sukses. Nah, Anda bisa menyebutkan keuntungan-keuntungan lain. Ini hanya contoh saja. Kemudian silakan Anda menyesuaikan dengan bisnis Anda. Ini yang saya sampaikan, ini hanya contoh. Sekali lagi, jangan lupa membayangkan mereka tersenyum dan mengangguk-angguk pada saat Anda atau pada saat Anda sementara berbicara, menyampaikan keuntungan dan bisnis Anda. Dan pada bagian akhir komunikasi Anda itu, bayangkan Anda berjabatan tangan dengan mereka, tanda deal atau setuju dengan tawaran Anda kepada target Anda. Nah, sebenarnya dalam taraf ini komunikasi subjektif sudah selesai. Anda tinggal menunggu hasilnya saja. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan hasil yang cepat dan lebih dahsyat lagi, lanjutkan dengan visualisasi atau imajinasi kreatif. Itu langkah selanjutnya. Masih bagian langkah keempat, atau Anda bisa katakan langkah kelima. Nah, bagaimana caranya? Nah, kami sudah menyediakan video tutorial berikutnya bagaimana melakukan visualisasi kreatif. Saksikan video tutorial selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.